On December 4, 1884 in Cicalengka, West Java, a baby girl was born who was named Dewi Sartika. She was born to a Sundanese man. Her father was Raden Samanegara and her mother was Nyi Raden Raja Permas. The woman, who is often called Uwi, intends to continue her education. However, her consideration was that she should attend a Dutch school which was specifically for Dutch children. Even so, her parents still insisted on sending her to a Dutch school. Ada apa yang menggurui kemarin? Ayah dan ibuku sudah sepakat menyamarakanmu di sekolah Belanda. Apakah benar ibu? Ayah? Ya sayang, kau tidak bermimpi, ini nyata. Terima kasih ibu, ayah, Uwi senang sekali. Kau berhak, nak. Kau berhak atas semua ini. Gapailah mimpimu, sesulit apapun jalan yang kau tempuh. Semoga kelak kau menjadi perempuan yang hebat. Lambat laun, pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika adalah seorang anak priayi Sunda yang bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Sehingga orang tuanya harus menerima hukuman yang sudah ditetapkan, yakni diasingkan ke Ternate. Dan Dewi Sartika pun harus dikeluarkan dari sekolah Belandanya. Dewi Sartika! Kamu keluar! Bukan kepada anak Belanda. Kenapa itu sekolah di sini? Memangnya seorang anak pria Sunda seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Saya kan hanya sekolah, menimba ilmu, bukan untuk mengganggu. Alasan? Yang sekolah di sini hanya anak-anak Belanda. Semua anak berhak mendapatkan pendidikannya masing-masing. Ini negeri kita, seharusnya kita lebih berhak mendapatkan pendidikan ini. Berani sekali ngomong seperti itu. Mari kembali. Keesokan harinya, pemerintah Belanda menarik secara paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menemui orang tua Dewi Sartika. Sini Deska. Apa maksud Tuan? Ya sudah tahu kan aturannya. Kenapa kau malah melanggar? Saya hanya ingin menjawab anak saya. Tidak lebih dari itu. Kami tidak peduli. Bagaimanapun kau sudah melanggar. Kau harus menerima hukumannya. Kau akan kirimkan kami ke Ternate. Tuan, jangan Tuan! Mare! Ayahanda Dewi Sartika tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian ia tinggal bersama keluarga bibinya yang merupakan seorang istri dari Pati di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah arah. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya, sambil ia mengajari baca tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru walau usianya masih belia. Uwi, kemari. Mari kita belajar kembali. Baik. Saya untuk belajar. Ayo. Uwi, apakah kau tidak pernah merasa bosan terus mengajarkan kami? Kulihat kau tak pernah mengeluh. Tidak, saya tidak pernah bosan. Jika itu berkaitan dengan pendidikan. Saya ingin semua anak merasakan pendidikan yang sama dengan anak-anak Belanda. Aku selalu bangga kepadamu, Wi. Kau selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Aku juga bangga padamu. Dewi Sartika never complained about teaching her friends. She was actually happy. It's an art that her knowledge could be useful for other people. Dewi Sartika kian beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, anggun, dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealismenya mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kajun yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi. Apakah kau mengajari teman-temanmu sendirian? Apakah kau tidak keberatan? Benar, saya mengajar teman-teman saya sendirian. Saya tidak pernah merasa keberatan mengajarkan teman-teman saya sendirian. Justru saya malah senang karena saya bisa berguna bagi orang lain. Dewi, kau cantik dan pintar pula. Maukah kau menikah denganku? Maaf Raden, tapi saya belum berniat melangsungkan pernikahan. Kenapa Dewi? Apakah aku kurang pantas untukmu? Bukan begitu. Kita memiliki prinsip yang
Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kajun. Ia pergi ke sebuah tempat, namun tak berselang lama datanglah teman Dewi yang memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal di pengasingan. Nya aya naon? Pun Rama anjeun Ui. Aya naon sareng Pun Rama? Pun Rama anjeun ngantunkeun di tempat pengasingan. Hah? Pun ibu tos Ui ka Bandung. Abdi sayangkalna bade nepangan Pun ibu. Dewi Sartika segera mengemasi barang-barangnya yang sebelumnya berada di rumah bibinya. Sebelum pergi, Dewi pamit kepada bibinya. Ibu, maafkan Uwi, Ibu. Tidak nak, kau tidak bersalah. Kau berhak bersekolah. Kau anak yang cerdas. Buatlah ayah dan ibumu bangga padamu nak. Uwi janji, Ibu. Uwi janji. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan untuk mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya yaitu Raden Adipati Arya Martanegara dan Siden Hammer. Gakau, Anda tadi teh Handia Desika? Benar, saya ingin mendirikan sekolah istri. Lantas, apa alasanmu ingin mendirikan sekolah istri? Saya ingin semua perempuan memiliki kesempatan untuk menimba ilmu dan juga memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan mereka, agar mereka tidak selalu bergantung kepada suami mereka dan orang lain. That's good. I like your idea. Berlangsunglah sekolah tersebut didirikan dengan diberi nama Sekolah Istri. Akhirnya, sekolah khusus perempuan pribumi berdiri untuk pertama kali di Hindia Belanda. Seusai didirikannya sekolah istri tersebut, semakin banyak anak-anak perempuan yang bersekolah di sana. Sehingga, sekolah istri yang hanya memiliki 2 ruangan kelas pun tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Maka, untuk ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan Kepatihan Bandung. Awalnya muridnya hanya berjumlah 20 orang. Murid-murid yang hanya perempuan itu diajarkan berhitung, membaca, menulis, menari, menyulam, dan belajar agama. Semakin hari semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri. Sehingga sebagian ruang Kepatihan saja sudah tidak cukup lagi untuk menampung murid-murid. Akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Assalamualaikum, Nyi. Waalaikumsalam. Maaf hal anti. Jadi begini, Uwi ingin mengajak Nyi Purwa dan Nyi Uwit untuk mengajar di sekolah Uwi. Apakah Nyi Uwit dan Nyi Purwa bersedia? Wah, apakah sekolah itu sudah dibangun? Akhirnya Ui kecil kita sudah dapat wujudkan cita-citanya. Tentu saja kami akan membantumu dengan senang hati, Ui. Thank you for helping Uwi, Nyi. Ya, welcome, Ui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senkyu Rokunen, Kanojo wa Karan Pamuran Gakko no Kyoshidata Raden Kanduruan Aga Suryayunata to Kekonshita. Kemudian, pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Lalu berkembang lagi menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Sekolah Raden Dewi berkembang dengan pesat, namun pada masa pendudukan Jepang membuat sekolah tersebut mengalami krisis keuangan dan peralatan. Pasca kemerdekaan, kesehatan Dewi Sartika mulai menurun. Ketika terjadi agresi militer Belanda dalam masa perang kemerdekaan, ia terpaksa ikut mengungsi ke Tasikmalaya. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947 di Cineam dan dimakamkan di sana. Setelah keadaan aman, makamnya pun dipindahkan ke Jalan Karanganyar, Bandung.